Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 1.485 km persegi atau 46,63% dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul meliputi 18 kapanewon dan 144 kalurahan. Kabupaten Gunung Kidul memiliki potensi pembangunan di bidang pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, dan investasi. Untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Gunung Kidul, mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat Gunung Kidul yang bermartabat, prioritas pembangunan infrastruktur daerah merupakan prioritas pembangunan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan partisipasi dari para stakeholder. Kabupaten Gunung Kidul memiliki berbagai potensi kekayaan sumber daya alam yang unik karena merupakan kawasan dengan bentang alam kars serta merupakan salah satu kawasan geopark Gunung Sewu bersama dengan Kabupaten Wonogiri dan Pacitan. Pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul terus dilakukan diantaranya didukung adanya program strategis nasional untuk meningkatkan konektivitas akses dan pengembangan kawasan. Adanya rencana pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta dan pembangunan Yogyakarta International Airport Kulon Progo akan semakin membuka konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas antar kawasan dari dan menuju Gunung Kidul. Sebagaimana dengan pembangunan tersebut, akan ada exit tol Ciapardi Klaten dan exit tol Prambanan di Sleman, yang mana lokasi exit tol tersebut terletak pada kawasan perbatasan dan dekat aksesnya menuju Gunung Kidul. Peluang tersebut kemudian direspon oleh pemerintah Provinsi DIY, yaitu melalui pembangunan jalan kolektor primer ruas Jalan Tawangalang di Gunung Kidul sepanjang 9,5 km yang direncanakan terhubung dari exit tol Prambanan di Kalasan Sleman, Gayam Harjo Sleman, Tebing Breksi, Candi Ijo, Tawang, Ngelanggeran, Bobung, Ngalang, Gading, Pelayan, Palian, Saptosari, JJLS. Adapun pelaksanaan direncanakan selesai pada tahun 2024. Selain itu, program pembangunan ruas jalan tersebut ditujukan sebagai jalur alternatif Jogja-Wonosari melalui jalur Piungan Pato, mengingat kondisi kapasitas jalan Jogja-Wonosari saat ini sangat padat. Bahkan keberadaan ruas jalan tersebut akan menjadi penghubung akses sisi utara dan sisi selatan Kabupaten Gunung Kidul. Pada intinya, pembangunan jalan strategis provinsi ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata. Harapannya, akses bagi wisatawan semakin terbuka luas. Terlebih, jalur tersebut akan tersambung dengan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Super Prioritas Borobudur, di mana Gunung Kidul yang kaya objek wisata merupakan salah satu kawasan pariwisata pendukung. Selain itu, proyek tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. Selain pembangunan jalan tol di sisi utara Kabupaten Gunung Kidul, objek strategis pembangunan jaringan jalan lintas selatan juga dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul. JJLS akan membuka konektivitas antar wilayah di sisi selatan Kabupaten Gunung Kidul serta memudahkan akses pariwisata kawasan pantai selatan. Proyek infrastruktur tersebut
ditargetkan selesai pada 2025 mendatang. Ujung barat JCLS di Kabupaten Gunung Kidul direncanakan akan dibangun kelok 18 pada ruas Girijati Parangtritis sebagai penghubung JCLS di Kabupaten Gunung Kidul dengan JCLS di Kabupaten Bantul. Konektivitas JCLS Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul akan membuka akses lebih mudah dari dan menuju Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Ia telah resmi beroperasi sejak Maret 2020 sebagai bandara internasional dengan daya tampung 20 juta penumpang. Konektivitas akses terhadap keberadaan JIA melalui JCLS menjadikan ekspos pariwisata Gunung Kidul semakin luas. Adapun ujung timur JCLS di Kabupaten Gunung Kidul akan terhubung dengan JCLS Kabupaten Wonogiri, yang mana bagian selatan Kabupaten Wonogiri merupakan kawasan prioritas untuk direncanakan sebagai pusat pertumbuhan perekonomian baru melalui pengembangan kawasan industri. Interkonektivitas wilayah melalui JCLS antara Kabupaten Gunung Kidul dan Wonogiri dapat diwujudkan dalam upaya sinergi pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan industri. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Gunung Kidul termasuk dalam kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark bersama Kabupaten Wonogiri dan Pacitan, serta telah diakui secara internasional sebagai keunikan geologi dunia. Terlebih, pesona kawasan pantai selatan Gunung Kidul yang eksotis dan kaya akan keanekaragaman sumber daya laut sangat berpotensi untuk dikembangkan. Terdapat dua rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu KPI Mijahan di Semanu seluas 574,88 hektar dan KPI Candirejo di Semin seluas 244,65 hektar. KPI Mijahan dan KPI Candirejo terhubung melalui jalan provinsi ruas Semanu Karangmojo Semin. Melalui pengembangan KPI ini diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian bagi wilayah sekitarnya. Keberadaan KPI di Gunung Kidul juga didukung adanya interkonektivitas dengan JCLS di sisi selatan dan jalan tol di sisi utara, sehingga memudahkan dalam mobilitas dan distribusi. Akses dari KPI Mijahan menuju JCLS direncanakan melalui jalan kolektor primer yang merupakan jalan provinsi, yaitu melewati jalur lingkar perkotaan Wonosari di sisi selatan, lalu menuju ruas jalan Wonosari Baron hingga bertemu JCLS. Melihat kondisi kapasitas jalan existing dan untuk menjawab tantangan perkembangan ke depan, maka perlu pelebaran dan peningkatan ruas jalan tersebut. Adapun akses terdekat KPI Mijahan menuju jalan tol dapat diakses melalui jalur lingkar perkotaan Wonosari, Gading, Ngalang, Ngelanggeran, Tawang, exit tol Prambanan, sedangkan untuk akses terdekat KPI Candirejo menuju jalan tol dapat diakses melalui exit tol Ceper di Klaten. Ruang terbuka hijau atau RTH merupakan kebutuhan ruang yang harus dipenuhi dengan ketentuan luas minimal 30% dari luas kawasan. Salah satu RTH yang sedang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul adalah pembangunan RTH aktif yang difungsikan sebagai rest area dan berlokasi di Kelurahan Ngestirejo, Kapanewon, Tanjung Sari. Pembangunan rest area Ngestirejo direncanakan untuk menjawab kebutuhan akan ruang publik untuk mendukung keberadaan JCLS bagi pengembangan kawasan strategis pariwisata Pantai Gunung Kidul. Hal yang sama untuk kondisi existing lokasi pembangunan rest area Ngestirejo saat ini masih berupa lahan non terbangun yang telah diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui pembebasan lahan pada tahun 2018 seluas 4,9 hektar. Pengembangan kawasan selatan Kabupaten Gunung Kidul perlu didukung adanya pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kualitas daya dukung lingkungan hidup.
Menjawab tantangan tersebut, telah direncanakan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST yang berlokasi di Kelurahan Banjarrejo, Kapanewon, Tanjung Sari dengan fungsi reduksi sampah. Kondisi existing lokasi pembangunan TPST Banjarrejo saat ini masih berupa lahan non terbangun seluas 49.970 meter persegi. Pada saat ini saya berada di Kelurahan Banjarrejo, Kapanewon, Tanjung Sari. Di lokasi atau daerah ini di sepanjang membujur dari arah sana sampai ke arah di balik bukit, rencana akan dibangun TPST, tempat pengolahan sampah terpadu Banjarrejo. Untuk lahan lokasi calon lokasi di sini sudah dibebaskan oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk dokumen perencanaan, AMDAL, detail engineering design sudah disiapkan. Kemudian untuk pembangunan fisik, lokasi TPST ini yang membujur dari arah sana sampai ke balik bukit diusulkan ke Kementerian PUPR. Harapannya pada tahun 2023 ini pembangunan sudah bisa direalisasikan dan usulan kita sampaikan tahun ini kepada Kementerian PUPR. Adanya rencana pengembangan sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan atau SPAM IKK Tanjung Sari yang memanfaatkan potensi air melimpah Sungai Bawah Tanah Baron dengan kapasitas 100 liter per detik. Jumlah sambungan rumah yang dilayani dari Sungai Bawah Tanah Baron adalah 11.120. Dalam pelayanannya, sistem Baron juga mensuplai sistem pengobaran dengan reservoir utama ada di R5 Karang, Jetis, Saptosari. Sungai Bawah Tanah Baron kedepannya akan ditambah satu sistem baru IKK Tanjung Sari 100 liter per detik lengkap dengan instalasi pengolahannya. Pengembangan SPAM IKK Tanjung Sari diharapkan akan melayani kebutuhan air di wilayah selatan dalam mendukung perkembangan kawasan kedepannya. Cabang Bribin bersumber dari Sungai Bawah Tanah Bribin dengan pipa transmisi melalui mulut gua. Kapasitas pengambilan saat ini adalah 102 liter per detik menggunakan 3 pompa. Di sistem Bribin menggunakan instalasi pengolahan air kapasitas 100 liter per detik dalam pelayanannya menggunakan 2 buster pump. Jumlah sambungan rumah yang dilayani dari Sungai Bawah Tanah Bribin adalah 9.724 di 6 Kapanewon atau kecamatan. Untuk menambah pelayanan dari Sungai Bawah Tanah Bribin, direncanakan akan difungsikan lagi sistem Bribin 2 atau Sindon. Cabang Seropan bersumber dari Sungai Bawah Tanah Seropan dengan pipa transmisi dari sumur bor dan mulut gua. Kapasitas pengambilan saat ini adalah 186,65 liter per detik menggunakan 8 pompa. Di sistem Seropan menggunakan instalasi pengolahan air kapasitas 90 liter per detik. Dalam pelayanannya menggunakan 2 buster pump. Jumlah sambungan rumah yang dilayani dari Sungai Bawah Tanah Seropan adalah 16.855 di 7 Kapanewon atau kecamatan. Untuk menambah pelayanannya, Sungai Bawah Tanah Seropan direncanakan akan ditambah IPA 100 liter per detik dan sistem baru dengan kapasitas 200 liter per detik lengkap dengan IPA-nya. Unit ngobaran bersumber dari Sungai Bawah Tanah Ngobaran dengan pipa transmisi dari sumur bor di atas Sungai Bawah Tanah Ngobaran. Kapasitas pengambilan saat ini adalah 50 liter per detik menggunakan 2 pompa. Di sistem ngobaran belum memiliki instalasi pengolahan air kapasitas. Dalam pelayanannya menggunakan 4 buster pump. Jumlah sambungan rumah yang dilayani dari Sungai Bawah Tanah Ngobaran adalah 11.120, menjadi satu dengan sistem Baron karena semua masuk reservoir R5 Karang. Untuk perencanaannya, SBT Ngobaran akan ditingkatkan kapasitas produksinya menjadi 100 liter per detik dengan lengkap instalasi pengolahan air 150 liter per detik.
Pembangunan infrastruktur daerah melalui Intanan Indah merupakan wujud nyata implementasi pembangunan yang inovatif untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat Gunung Kidul yang bermartabat dalam rangka menuju Gunung Kidul hari esok yang lebih baik dari hari sekarang.